Kalau bunyinya hendaklah semua orang memelihara Sabat, maka bunyinya Fesyamru bene Adam et hasyabat. Itu. Makanya kalian ini Kristen dianggap bidat oleh Kristen lain karena kalian ke Yahudi-Yahudian. Jadi bang pengikut, ya pengikut, kalau Yesus mau dijadikan Tuhan, silakan pakai kitab kalian sendiri tuh. Karena Taurat itu, ya perjanjian lama itu punya orang Yahudi, bukan punya orang Kristen. Ayat dalil ayatnya ada, Taurat, Sifal Mose, Morasa Kehilat Yakob, ya. Musa menjadikan kami Taurat sebagai milik kepunyaan siapa? Dari jemaat Yakob atau Israel, bukan Kristen. Silakan kalau mempertuhan Yesus, tapi jangan pakai narasi penggenapan. Ya penggenapan di perjanjian baru ada di perjanjian lama, di kitab orang Yahudi. Nggak ada. Allah itu Allah semesta alam, bukan cuma Allah orang Yahudi. Jadi Allah itu Allah semesta alam dan hukumnya itu untuk semua manusia. Jadi ketika Allah menghakimi, apakah cuma orang Yahudi akan dihakimi? Itu sih. Oke, kalau kamu bilang hukumnya buat untuk semua manusia, kenapa kau tidak disunat? Kenapa kau makan babi? Kenapa kau nggak sabat? Ayo. Oh, saya sabat, brother. Saya tidak makan babi. Saya Advent. Terus kenapa melihara sabat boleh nyalakan api? Siapa bilang sabat boleh nyalakan api? Tidak boleh nyalakan. Kamu naik motor, naik mobil pada sabat nyalain api nggak? Oh, jadi kalian waktu sabat cuma tinggal di rumah. Jangan munafik. Nah, ini yang kalian nggak tahu. Jangan orang munafik, Yahudi, brother. Oh sabar, orang Yahudi ketika dia mau ke sinagog, dia hari Jumat sudah ada di sinagog. Ya, hari Jumat sore, Sabat mereka sudah siap-siap di sinagog, mikveh dulu, dibaptis dulu, mikveh dulu supaya kudus bisa masuk hari Sabat. Nggak boleh hari Sabat nyalain motor atau mobil. Kenapa? Kamu memantik api, melanggar perintah Tuhan. Ya, bagaimana Advent bisa melihara hari Sabat? Nggak ada ayatnya. Fesyamru bene Advent nggak ada, atau Fesyamru bene Adam. Hendaklah orang Israel memelihara hari Sabat. Israel, Yahudi, nggak ada bene Adam. Kalau bunyinya hendaklah semua orang memelihara Sabat, maka bunyinya Fesyamru bene Adam et hasyabat. Itu. Makanya kalian ini Kristen dianggap bidat oleh Kristen lain karena kalian ke Yahudi-Yahudian. Di Advent. Jadi ya kalau Advent ya dianggap bidat sama Kristen-Kristen lain karena ya itulah dia ke Yahudi-Yahudian. Tapi nggak cocok kayak tadi kan. Sabat nggak boleh nyalain mobil, karena dia memantik api, mobil, motor nggak boleh. Ya, jadi kecuali kalau untuk itu ya kecuali untuk pikuah nefes itu. Iya, pikuah nefes untuk menyelamatkan orang atau di rumah ada yang sakit kita bisa, atau tetangga yang sakit kita bisa. Itu ada jaraknya loh, ada jarak penentu berapa kilometer orang Yahudi itu bisa keluar pada hari Sabat. Bawa makanan dari dalam keluar, bawa benda dari dalam keluar, dari luar ke dalam aja nggak boleh. Itu. Bersahabat. Tapi kalau bersenggama itu pahalanya double pada hari Sabat, double. Tapi tentunya suami istri ya yang sudah sah, gitu. Nah ini Alontong ini. Halo. Nah ada mau ditanggapi Alontong? Halo. Bang, ya, masuk yang bahasa Yesaya 53 ayat 9 tadi bang. Oke. Apa Yahudi apa Islam mau bahas? Maksudnya? Di sini ada Yahudi, sama Yahudinya langsung aja ya. Oh iya boleh sama semua yang bisa membaca aja. Enggak, ini Yahudi aja Yahudi. Ayo Bang Bil, gas Bang Bil. Ya saya 53. Punya kitab nih. Ya, saya 9 ya. Iya. Enggak dari awal aja. Ini orang baru dia. Oke, di dalam seluruh kitab Yesaya yang disebut hambaku itu tidak merujuk kepada Yesus. Ya, atau Yesus, apalagi Yesus ya, taruhlah Yesus dalam bahasa Ibrani. Di dalam seluruh kitab Yesaya yang disebut hambaku engkau Yakob, hambaku engkau Israel, selalu begitu. Hambaku engkau Yakob, hambaku engkau Israel. Di dalam seluruh perikop yang ada di dalam kitab Yesaya. Nah, untuk memahami Yesaya 53, karena di dalam scroll atau gulungan kitab yang paling tertua sekarang yang kita temukan ada di dalam Dead Sea Scroll, itu tidak ada penomoran, tidak ada 52, 1, 2, 3, nggak ada. Semuanya dalam satu gulungan, artinya semuanya itu nyambung, nggak ada yang nggak nyambung. Nah, untuk memahami Yesaya 53 harus kita memahami Yesaya 52. Bicara soal siapa sih itu? Sion, Bethlehem, Sion, Yerusalem,
Israel, selalu begitu. Tidak pernah merujuk kepada yang namanya Yesus orang, ya. Tidak merujuk kepada Yesus. Nah, kadang-kadang Israel itu digambarkan sebagai jamak, kadang-kadang tunggal. Kita lihat, hambaku engkau Yakub, hambaku engkau Israel, ya. Benar. Hambaku, saksi-saksiku, ya, saksiku. Nah, ini yang diambil oleh saksi Yehova nih. Saksiku. Jadi kalau waktu itu orang saksi Yehova datang kemari, mereka bilang, kita saksi Yehova, terus saksinya Tuhan. Oh ya, oke. Dari mana ayatnya? Dia pastilah Yesaya ini. Kamilah saksi Pak, itu bukan kepada Bapak, ini kepada Israel. Oke, ya, kita lihat. Saksiku. Nah, Atem, nah udah pasti Atem tuh, udah pasti jamak tuh, ya. Atem, Edai, Naum, Hashem, Ve'afdi, ya. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, ya. Ini Israel, ya. Dan hambaku yang telah kupilih, tunggal. Jadi, kamulah saksi-saksiku, Atem, itu jamak, dan hambaku, itu tunggal. Jadi, orang Israel dalam hal ini disebut di dalam bentuk jamak dan juga tunggal di sini. Ya, Yesaya 43 itu. Jadi kamu inilah saksiku, demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih, jamak dan tunggal, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Yesus dibentuk, dan sesudah aku tidak ada yang lain. Tuh, lihat, ya. Sebelum aku tidak ada Allah lain, ya. Kalian tulisnya kan Allah, ya. Tidak ada Elohim lain sebelum aku, ya. Dan sesudah aku tidak ada. Makanya tidak ada lagi Tuhan lain, ya, selain daripada Dia, gitu. Apalagi yang menjadi manusia ini benar-benar melanggar daripada ajaran para nabi. Tidak ada. Lois el-Mikazia, Tuhan itu bukan manusia. Gitu. Lo habu pengen itu. Yesaya 53 ayat 9 tadi gimana Bang, yang tadi dibahas sama yang sebelumnya? Di dalam kuburan kan nggak ada. Tadi saya juga baru tahu tadi dari para Istar, kitab Tamai dibacakan tadi. Kitab Tamai dibacakan, katanya di kuburan itu belum pernah ditempatkan mayat. Gitu. Jadi gagal itu untuk hal itu. Enggak Bang, jadi mereka menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Tetapi yang terjadi adalah ya, dalam kuburan orang kaya. Ya kan? Ayatnya mana? Ayatnya kan begini. Dan orang yang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya dia di antara penjahat-penjahat, kan gitu. Orang kayanya nggak ada ya. Dalam bahasa asli orang kaya kan, literasinya. Coba dalam. Ini kamu Kristen apa Islam? Kristen. Nah, sekarang kita baca kitab Kristen ya. Ya, yang 53 ayat 9 tadi Bang, yang tadi yang ditampilkan di layar. Iya. Coba saya bacakan lagi ini. Bisa dibesarkan? Ini kan kitab Kristen ya. Jadi kita tidak boleh merendahkan kitab Kristen ini walaupun ngaco. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, ini setara dengan reshaim ya. Nih. Faiten et reshaim. Nah, faiten et reshaim. Jadi orang fasik ini diterjemahkan pas dengan kata fasik, ya, jahat. Nah, terus fe'et asir bemotaf allo khamas asaf velo marmah. Artinya dalam orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya di antara penjahat-penjahat. Ini korupsi yang benar-benar parah, sistematis, dan mengobok-ngobok daripada kitab Yahudi. Bahasa asli kayak mana Bang? Bisa dianuin di layar nggak biar bisa dibaca sama saya? Nah. Ini pemerkosaan yang sistematis terhadap kitab-kitab Yahudi supaya seakan-akan nubuatan Yesus ada di sini. Nyatanya tidak. Sudah sekian lama kami berdiam, tapi saya nggak mau diam. Generasi saya harus speak up. Bagus Bang, harus speak up Bang. Karena orang-orang Yahudi memang nggak mau peduli, biar aja lu mau nyasar kek, mau apa nggak peduli. Nih ya. In his grave was set among the wicked and with the rich. Tuh ya, rich. Kita lihat, kita ini aja Asyir mana ya. Nih. Belum kelihatan di layar, Bang. Belum dibuka itu, Bang Billy. Oh ya. Sorry. Nih. And his grave was set among the wicked and with the rich in his death, ya.
Nah, ini ada kata yang jamak di sini. Ini bemotaf. Ini kata bemotaf. Ini bemotaf. Ini jamak. Jadi mati-mati. Jadi banyak yang mati. Kata Bukan asir lagi nih. itu. Ya. Ini kata asir dulu. Kata asir dulu. Asir. Ya, kita lihat. Asir apa? Rich, wealthy. Ya, jadi kaya, orang kaya. Nah, kitab kalian yang kalian puja-puja itu, ya, menerjemahkannya penjahat-penjahat. Kenapa? Seakan-akan ini menggenapi penjahat-penjahat yang ada di kanan dan kiri Yesus. Sistematis ini. Ngacu ke yang asli aja, Bang. Loh, Yang berarti asli kamu aja. nggak mengaku ini kitabmu lagi udah? Bukan, itu kan masalah translasi ya. Jadi kan Oh, saya nggak tetap ngacu bisa. kepada Nggak, tetap ngacu kepada nggak. yang benar aja. Oh, berarti kamu udah nggak percaya ini ya? Jadi saya udah catat ya, kamu nggak mau percaya ini kan berarti? Saya pokoknya yang bahasa aslinya aja. Iya, saya sekarang tanya kamu percaya nggak sama yang ini? Yang ayat yang tertulis di situ. Nah, Kalau berbeda ya saya percaya sama aslinya. Kalau sama ya saya percaya gitu aja, Pak. Simple. berarti ini kalau nggak percaya, kalau nggak sama berarti nggak percaya kan? Iya. Oke, berarti kalian baguslah sekalian udah satu orang lagi yang nggak percaya kepada kitabnya, bagus. Enggak, bukan ayat yang itu translasinya saya tidak percaya gitu saja, Pak. Jangan Iya, berarti kan sudah ada keraguan terhadap kitab kalian, itu kan? Kitabnya nggak ragu, translasinya yang ragu, Pak. Beda kan? Loh, Itu kan bagaimana sebuah kitab, Girin? Itu kan Sebuah sumbernya kitab- sama. Oh, nggak sama, nggak sama. Sumbernya dari scroll yang sama. Jadi saya Enggak sama, ini enggak sama, sumber ini tidak sama dengan scroll yang kami punya, ya. Tidak punya, tidak sama. Ini penjahat-penjahat ini siapa yang buat? Ya, ini penjahat-penjahat ini harusnya katanya orang-orang kaya, Orang kaya. kalian buat penjahat-penjahat. Makanya kalian sendiri kepentok dengan King James dalam hari ini ya. King James kalian kepentok, karena King James juga menulis rich, gitu. Coba cek King James ya. Enggak, Pak. Sekarang artinya kayak mana itu kan sebenarnya benar-benar menggenapkan tentang kematian. Karena orang-orang jahat, kuburnya dia di antara orang-orang jahat, ya. Oke. Terus and with the rich in his death, dan dengan orang-orang kaya di dalam Menyalibkan Tuhan Yesus di antara dua orang fasik. Sesudah itu dia juga berencana menguburkannya di antara dua orang itu. Tapi karena kedaulatan Tuhan, Yusuf Arimatea meminta mayat Yesus kepada Pilatus. Jadi rencana mereka gagal di sini. Akhirnya ditempatkan ke dalam kubur orang kaya. Bakalan yang memakamkan tuh ya yang menghukum mereka, yaitu orang-orang Romawi. Tapi di sini ada intervensi dari Pilatus. Yusuf Arimatea datang minta mayatnya supaya bisa dikuburkan oleh dia. Itu tergenapi di sini, Bang. Terus yang tertulis itu apa? Yang tertulis yang mana, Bang? Itu orang Iya, kaya. jadi Ah, Iya, orang kaya kan. terus? Itu kan makam Yusuf Arimatea, orang kaya dia. ah. Terus mana Ya, yang fasik ini- di situ, di mana? Ya orang fasik. Yang penjahat-penjahat itu Rencananya. mana? Jadi sebelum Loh, dia tuh sebenarnya rencana mau terus kamu udah tertulis di situ gimana? Faktanya nggak ada. Kuburannya Nah, dia. kuburan di atas tiang. Dengar, Bang, Itu. dengar, Bang. Kuburannya itu udah disiapkan Kayak di tadi nih, antara, kayak Ferry. tapi tidak jadi. Tapi dikuburkannya di Baru makam orang dituliskan? kaya gitu. Hah? Tidak jadi baru dituliskan. Loh, bukan tidak jadi, itu makamnya. Jadi makamnya udah disiapin tapi nggak ditempatin. Yang ditempatin di makam orang kaya gitu aja, Bang. Terus Simple. dituliskan. Jadi begitu simpelnya dituliskan begitu. Tapi faktanya nggak ada. Fakta yang mana? Maksudnya nggak ada, Bang? Aduh, nggak ngerti mana orang-orang pak jahat di situ. Tahu nggak? Kamu nggak usah kabur-kaburan deh. Saya di mana sih kabur? Gini. Di Bang, mana tuh orang-orang jahat di situ, mana waktu dikuburkan mana? Di atas salib. gini. Makanya Itu saya kuburan itu. jelaskan gimana. udara gitu kuburan itu. Kalau orang disalib, orang kan udah mau disalib ini. Mayatnya itu udah dikuasain sama orang yang menyalibkannya, itu orang-orang Romawi. Bicara tadi Makanya apa? Kubur atau bicara apa boleh. tadi? Kubur. Iya, kuburnya, tapi Tuhan Yesus nggak kubur di situ. Kuburnya udah disiapin. Loh, nggak paham ya? Loh, Nah, ya ditulis saya kok paham. kubur. Jadi saya paham. Tadi kata dia, yang kuburan Yesus itu tadinya udah dikuburkan bersama penjahat-penjahat, tapi nggak jadi gitu. Iya, karena ada intervensi dari Pilatus. Nah, sekarang di mana informasi keterangannya, dalil ayatnya di dalam kitab Perjanjian Baru? Silakan. Coba Yang mana? Yusuf Arimatea meminta itu ada kan? Yusuf Arimatea datang ke Pilatus, minta supaya dia menguburkannya. Iya, rencana yang tadinya mau dikuburin dengan orang jahat, kata kamu,
Tadinya terus jadi gagal itu di mana tertulisnya bahwa tadinya dia itu dikuburkan nggak bersama perlu dituliskan penjahat. bang, udah jelas kalau orang di lo Astaga. Buset. Ini dikirim studio dari sini tadi. Artinya apa? Artinya apa? Kamu nggak bisa merekonstruksi itu di dalam tulisan yang jelas ini. itu Nggak bisa firman Tuhan merekonstruksi sendiri, Yesus Bang. di dalam tulisan ini. Firman Tuhan katanya. Sekarang gini bang, kalau ada dikuburkan 3 orang di situ tanpa intervensi Pilatus, orang itu akan dikuburkan bersama-sama. Berarti gagal nubuatan itu kalau begitu. Iya, tapi karena ada Gimana sih nubuatannya akan dikuburkan bersama orang kaya, tapi begitu dikubur sendirian ya nggak sesuai lah. Nggak sesuai. Gimana mau maksain itu loh, nggak bisa. Maksa boleh, kamu boleh deh, saja. maksa. lo nggak maksa, justru kalian yang maksa di sini. Itu jelas-jelas makamnya itu disiapin, tapi akhirnya dia Kau yang dimakamkan maksa. di antara orang kaya. Itu kan dia di pemakaman orang kaya, komplek pemakaman orang kaya. Itu Ngerti nggak? bukan pemakaman orang kaya, dia itu gini loh, maksudnya dia itu akan dikuburkan bersama orang kaya. Loh, memang di situ banyak. Kalau orang kaya bang, satu lobak, satu gua tuh satu orang. Nah, ketika Jadi kalau Yesus dikuburkan kalau ada dia orang maksudnya kaya mati nggak di situ? Apa? Iya banyak. Ketika tapi Yesus dikubur ada orang kaya mati nggak? kan itu di pemakaman orang kaya bang, ngerti nggak sih? Jadi komplek misalnya Grand Hill. Waduh, dia Itu akan kan dikuburkan bersama orang kaya di situ. Ini kematiannya itu singular, Bersama Bang. orang kaya. Ya ampun. Kalau dikuburkan bersama kucing, artinya di sampingnya ada kucing. Ya memang Kalau ada, Bang, dikuburkan bersama dengan orang kaya, berarti di sampingnya ada orang kaya. Gitulah. memahami kaliannya bukan gitu bang. Duh, Jadi makamnya di antara orang kaya. Loh, ini Jadi kitab di situ. kita loh, ini kitab Yahudi loh, bukan bunyinya kitab kalian loh. begitu. Kalau Oh. gitu paham kalian. Loh, Asik. Kristen. Dan dalam matinya ia ada di antara orang-orang kaya. Iya dong. Mana? Yesus juga di antara orang-orang kaya. Brul. Nah, bro gimana sih? Loh, itu yang bicara sama kamu tadi itu Yahudi itu. Emang kamu Yahudi? Kamu Kristen Bang apa Billy Yahudi? itu Yahudi, Bang Billy itu. Itu kamu Kristen apa Yahudi? Nanti kalau kita lihat lagi komentar tadi kan udah kasih tahu ya, komentar daripada ulama Yahudi soal ini. Jadi sebelum kekristenan muncul ya, kita udah dikelilingi oleh komentar atau tafsir daripada rabi-rabi kita yang tidak, kalian kan nggak punya, coba di mana kamu memperkuat, bapak gereja mana yang kamu pakai untuk memperkuat argumenmu, kan nggak ada. Nggak apa-apa sih bang kalau maksudnya kita ada perbedaan pendapat di situ. Tapi kalau menurut saya itu udah sangat clear sih kalau memang. Di mana clearnya, kucing? Di mana clearnya? Ya namanya nubuatan itu bang, dia bukan kayak catatan sejarah gitu. Nubuatan itu pasti ada sisi Wah, ini kan simbolnya. tekstualnya sudah jelas, tekstualnya nih. Jadi sepanjang nubuatan di Alkitab itu bukan dituliskan seperti kalimat berita begitu. Seperti misalnya Israel. Kan sesuai teks dan konteks. Nah ya, sekarang kita lihat aja, kok susah-susah banget. Yesaya 700 tahun baru Yesus lahir kok. Maksa banget lu teh. Marah ini anak. Maksa. Betul. Lanjut Bang Wil. Nah, kita lihat di dalam ini sebelum ada kekristenan ini ya. Jadi ulama-ulama Yahudi sudah orang Yahudi itu nggak bisa ngarang-ngarang sendiri, nggak bisa. Dia udah punya. Tapi kebenaran itu tidak dimonopoli. Lihat nih, baca. Some refer to this verse to those Israelites that die in the exile. Ini ada data. Sekarang saya minta data sama kamu. manusia tuh sama firmannya bang. Itu kan manusia yang buat kan. Catatan kakinya Manusia kan. ini belajar Torah lebih dari kita. Tapi itu tetap kita bisa manusia ini. Oke, kita nggak usah pakai itu. Sekarang kita lewat teksnya aja. Ada nggak Yesus di situ? Coba saya tanya sama kamu, ada nggak cocok kisah Yesus di situ? Kalau ada Tuhan Yesus di situ, itu namanya bukan nubuatan bang, itu namanya kalimat berita. Iya, enggak, kisahnya cocok nggak? Cocok And sekali. his grave, dan kuburnya ada bersama dengan penjahat. Ya, ada nggak Yesus kuburannya di antara penjahat? Ada nggak? Rencananya dia mau ditempatkan di antara dua orang Kalau fasik itu. rencananya tapi nggak jadi ya gagal lah.
Ya, itu kan Ini orang rencananya. Nanti gagal. Saya bukan buat. nggak paham juga ya. Lebih parah lah nih Ferry tadi. Enggak, gini aja, sekarang mana dalilnya? Tadi kamu bilang rencananya demikian. Nah, Sekolah nggak rencana ada ini. demikian itu yang kamu bilang itu di mana? Di dalam perjanjian baru mana ada rencana demikian? Kalau tadinya Saat dia- rencana Yesus itu dikubur bersama penjahat, di mana rencananya? Di dalam kitab apa? Silakan. Saat dia disalibkan di antara dua orang dua orang fasik, itu udah ada direncanakan dia akan dikuburkan di tempat yang sama karena dia orang penjahat, Pak. Nggak mungkin disiapin Iya, kuburan yang dalilnya khusus. mana ayatnya? Iya, Itu nggak mana perlu dalil dijelasin ayatnya? lah. Itu udah jelas kan. Ya, ini sih namanya nggak di debat nggak pakai data. Kamu nggak ngasih data loh. Sepanjang kita debat Kirain- sini semua pakai data. Kirain minta naik ini. Saya kira udah cukup jelas ya bagi orang yang berhikmat. Anang, Kalau ada orang yang Ya, cuma bagi lagi, orang yang berhikmat itu bukan kucing. Kalau kucing nggak berhikmat memang. Karena kucing Kalau- tidak tahu membaca. Anang ning Kirain minta naik di bawah-bawah dihukumati, data apalagi di ini. masa Romawi begitu. Cuman bahasa Di siap- Hah? bahas Roma apa bahas asumsi kamu? Anang Kirain minta naik di bawah-bawah data. Cuma asumsi kamu bawa-bawa nih lebih parah lagi Iya. Ferry kamu. Menurut saya kalau Rencana siapa? itu susah sekali sih. Kalau misalnya Kan lucu gini.